Shalom saudara. Haleluya. Seberapa yang merasakan kasih Tuhan pada pagi hari ini? Kita ada sebagaimana kita ada, amin. Dia yang menjaga kita dan melindungi kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah saudara. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau menjaga dan menyertai kami Tuhan. Bahkan Kau memberkati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu mengalir Tuhan. Bahwa urapan-Mu mengalir Tuhan. Bahwa hadirat-Mu mengalir di tempat ini Tuhan Yesus. Memenuhi setiap kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari semuanya bangkit berdiri. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu
kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, Engkau baik, sangat baik. Kami merasakan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesusku, sungguh Engkau luar biasa. Engkaulah kekuatan, Engkaulah perisai perlindungan keselamatan. Engkaulah raja di atas segala raja. Raja-Mu takkan pernah tergoncangkan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami melihat kasih setia-Mu Tuhan, kami merasakan kasih setia-Mu Tuhan, kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Sikinaya nama papa 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 ya nama sikinaya nama shandelira ya nama. Kira papa papa ya nama se. Sikinaya nama shandelira ya nama shandelira papa papa ya nama shandelira ya nama. Ajaib perkasa luar biasa Kau Tuhan, tiada yang seperti Engkau Allahku. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah hilang di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami kuat oleh karena Engkau memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan Yesus berjalan di dalam kasih setia-Mu Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan Yesus kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebabkah hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yang siap memuji Tuhan coba angkat tangannya. Haleluya, kasih Tuhan yang begitu besar. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan
begitu besar, amin. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Kami dibebaskan Tuhan, amin. Dibangkitkan, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Semuanya bergoyang untuk Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin. Hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Hidup kami selama-lamanya untuk kemuliaan namamu Tuhan. Dengan sukacita kami mau menari Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih Allah takkan pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Dengan sukacita kami menari Tuhan. Dengan sukacita ku kan menari. Dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya. Selamanya nyanyi bagi Engkau Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia
Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan bernari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji, kami naikkan pujian kami Tuhan. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Sekali lagi katakan dengan sukacita. dengan sorak-sorai memuji, Ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan bernari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami menikmati setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengingat-ingat akan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau. Engkaulah permata hati kami Tuhan. Kami tidak mau melepaskan Engkau Tuhan. Sebab Engkau sungguh berharga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah
dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan. Amin Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, Menjadikanku indah dan semakin indah. Jadikan Tuhan, jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikan kami indah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Jadikan kami sesuai dengan rancangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menciptakan kami semakin hari semakin indah menurut pandangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat menjalani setiap kehidupan dengan pengharapan yang daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami dan memberikan kami kekuatan baru, sehingga kami mendapatkan pengharapan-pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kiranya Tuhan Yesus Engkau tutup bungkusnya dengan darah-Mu yang kudus Tuhan, sembunyikan dia di belakang salib-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus apa yang dia firmankan Tuhan, semuanya daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom, puji Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa. Sebentar lagi PPKM 3, kita nggak leluasa untuk beribadah dengan baik. Dan hari ini saya mau sampaikan sesuatu hal bahwa biarlah kita tetap semangat, tetap kuat, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun situasi, kondisi keluarga kita, tetap mengandalkan Tuhan. Apapun itu, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita buat dan putuskan hari-hari ini, itu berkaitan dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita berhubungan karib dengan Tuhan, bagaimana kita membangun komunikasi dengan Tuhan, itu tergantung dari keputusan pribadi
lepas pribadi. Keselamatan yang kita terima nantinya, kita nggak bisa nebeng Bapak Ibu. Kita nggak bisa nebeng dari orang tua kita ke anak-anak kita yang benar-benar baik di hadapan Tuhan. Setiap keselamatan kita harus bertanggung jawab atas kehidupan pribadi, lepas pribadi. Maka dari itu, setiap tindakan, setiap perilaku, setiap perbuatan ada pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Jadi, belajarlah bijak untuk bertindak, belajarlah berkata-kata untuk melakukan segala sesuatunya. Sebelum kita berkata-kata, pikirkan beribu-ribu kali kata untuk dikeluarkan dari mulut bibir kita. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kebiasaan yang patut diteladani. Saya nggak tahu kebiasaan apa kita hari-hari ini. Sebelumnya berkali-kali bertahun-tahun apa yang kita lakukan, begitu ya. Kebiasaan itu apa sih? Kebiasaan itu adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang sama. Kebiasaan atau perbuatan yang kita patenkan itu bisa menjadi habit yang sulit untuk dirubah. Kalau kita berbicara kotor, itu berulang-ulang kita lakukan, yang keluar juga kotor, gitu ya. Betul ya Bapak Ibu. Anak-anak kalau tidak diajar demikian baiknya, apa yang diperbuatnya, yang mencela orang tua, itu jadi mempermalukan keluarga. Kalau tidak disiplin begitu. Bayangkan saja, anak yang baik ataupun anak yang liar, kalau tidak diarahkan dengan baik dan itu berulang-ulang, saya yakin masa depannya akan hancur. Enggak yang anak-anak, yang orang tua pun demikian. Gitu. Orang tua yang melakukan perilaku-perilaku yang sama berulang-ulang itu menjadi kebiasaan. Kalau kita suka me-WA orang gitu ya, dengan bahasa yang kurang pas, mendoktrin seseorang, mengintimidasi seseorang di depan orang banyak, maaf, kalau itu berulang-ulang itu menjadi kebiasaan. Itu tidak menjadi berkat bagi orang itu. Justru kita menghancurkan orang-orang tersebut. Saya punya perilaku yang tidak bagus pada waktu saya melayani di Samarinda. Setiap kali saya melihat sesuatu yang tidak pas ketika anak-anak anak-anak OB atau ogel ya, office girl, ketika melakukan kesalahan dan tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, saya kadangkala tidak bisa mengendalikan diri, marah di depan orang. Itu baik? Tentu enggak baik. Bertahun-tahun mungkin, akhirnya sekali waktu Tuhan ajar saya. Tuhan ajar saya, Tuhan kasih saya kepercayaan untuk mengerjakan taman. 3,5 tahun saya kerjakan taman. Background saya bukan seorang insinyur atau landscaping, tapi Tuhan kasih anugerah saya. Tahukah apa Bapak Ibu yang Tuhan kerjakan? Dari waktu ke waktu Tuhan kikis kebiasaan saya yang buruk. Di depan orang banyak. Lah di kebun lah gak kurang orang, ya. Di taman lah kurang orang. Paling obes, obel gitu, itu mereka gitu. Itu dari waktu-waktu Tuhan kikis saya. Nah, apa yang terjadi? Nah, mulai saat itu saya berubah banyak hal. Cara saya berbicara, saya bertindak, mengambil keputusan. Iman saya pun dibangun. Kenapa? Karena latar belakang saya yang tidak memiliki background tersebut, Tuhan buat saya jadi tahu setiap tanaman yang ada di taman tersebut. Entah tabebuya lah,
Banyak sekali begitu ya. Saya belajar tentang itu. Ternyata keadaan pun memproses kita untuk lebih baik. Nah, hari ini kita akan belajar kebiasaan-kebiasaan yang patut kita teladani dari Tuhan Yesus. Bukan dari pribadi saya, tapi dari Tuhan Yesus. Pribadi yang kita sembah, pribadi yang sebagai batu penjuru kita, orang yang luar biasa, orang yang Tuhan yang dahsyat, yang perkasa dalam perbuatannya, yang mau mengorban dirinya untuk saya dan saudara, supaya saudara dan saya ditebus dan diampuni segala dosanya. Dan kita menjadi milik kepunyaannya dan layak menerima warisan dari Allah. Baiklah kita buka daripada Lukas pasal 22 ayat 39 ayat sampai ayat 46. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 42. Di situ dikatakan demikian. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Sion, Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelemparan batu jaraknya, lalu berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat takut dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi titik-titik darah yang bertetesan di ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bicara tentang teladan, kebiasaan yang perlu kita teladani dari Tuhan Yesus adalah berdoa. Berdoa secara pribadi. Doa adalah hal yang seringkali kita tidak suka, gitu ya. Waduh, membosankan, bayangkan. Tidak sampai 1 menit kita udah bangkit dari tempat duduk, kita pergi gitu. Doa kadangkala menjemukan bagi kita. Bagaimana doa itu menjadi suatu kesukaan kalau kita tidak membiasakan diri. Saya suka baca buku. Itu kesukaan saya. Baca novel, ya, selain baca-baca buku-buku yang berat, saya juga baca novel. Kebiasaan saya itu saya bangun mulai saya SD gitu ya. Jadi perlu proses lama gitu. Jadi orang yang suka berdoa itu enggak instan Bapak Ibu. Perlu waktu yang berulang-ulang dilakukan dan dilatih begitu. Supaya kita mampu. Kalau buat jahat sih enggak perlu latihan. Karena itu memang dasarnya kita itu jahat banget ya. Maaf loh ya Bapak Ibu. Karena kasih karunia Tuhan, makanya Tuhan patahkan gitu ya. Semuanya itu. Tuhan mengajar kita. Coba perhatikan dari ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Perhatikan sebagaimana biasa. Perkataan ini artinya dia sudah biasa.
Orang yang sudah biasa melakukan sesuatu, dia tidak akan jemu-jemu. Dia tidak akan jemu-jemu gitu ya. Sebagaimana biasa. Doa pribadi, seharusnya kita umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan punya waktu khusus gitu ya. Baik pelayan Tuhan, majelis, pengerja, bahkan setiap umat Tuhan. Buatlah waktu khusus bertemu dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendisiplin diri untuk ketemu Tuhan Yesus. Kita berdoa kepada Tuhan, ada petunjuk, ada bimbingan, ada pemberitahuan dari Tuhan. Kalau kita ngomong Tuhan itu, Tuhan kita gitu ya. Kita ngaku Yesus sebagai Tuhan. Otomatis sebagai hambanya harus datang kepada Tuannya minta petunjuk. Dengan cara apa? Berdoa. Enggak mungkin kita jalan dewe, enggak. Pasti kita datang pada Tuhan, ngomong sama Tuhan. Doa pribadi juga ada kalanya kita ketika waktu kerja. Kita ngomong-ngomong dengan Tuhan itu juga doa. Enggak selalu di satu tempat gitu Bapak Ibu. Tapi memang ada waktu satu tempat, ada jam waktu tertentu. Atau juga hal yang penting sekali ketika pada waktu kita bergumul luar biasa. Coba perhatikan, ketika Yesus menerima suatu tanggung jawab untuk menebus saya dan saudara, dia bergumul kuat di Taman Getsemani. Sampai peluhnya itu seperti titik-titik darah. Persoalan yang berat dalam kehidupan kita nggak bisa bicara sembarangan kepada orang lain. Kenapa? Orang-orang sekarang tidak bisa dipercaya, maaf Bapak Ibu. Hamba Tuhan pun banyak yang nggak bisa dipercaya. Bahkan jadi ember.com. Semua nyebar gitu. Itu merupakan aib seharusnya. Harus kita simpan untuk Tuhan. Harusnya kita datang kepada Tuhan dan kita bergumul. Tuhan aja ngomong gini, Tuhan kalau boleh, tapi bukan kehendakku ya, cawan itu dilalukan. Dia berdoa, dia tidak memaksakan dirinya, memaksakan kehendaknya untuk suatu keadaan itu. Artinya begini, kalau Bapak Ibu punya ujian iman, keadaan apapun, berdoa, jangan seturut kemauan kita. Minta Roh Kudus, pimpin kita untuk berdoa kepada Bapa. Pasti itu akan mengalir. Apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita? Apa yang Tuhan mau dari persoalan yang kita hadapi? Karena setiap persoalan yang kita hadapi ada maksud dan tujuan bagi kita semua. Tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Ketika saya datang ke Rogo Jambi juga tidak ada kebetulan. Ada tugas tanggung jawab saya secara pribadi dengan Tuhan. Ada bagian saya sebagai anak kepada orang tua. Ada bagian saya sebagai tanggung jawab bagi kota ini. Hanya saya yang tahu dengan Tuhan di atas. Orang lain nggak tahu. Kita nggak bisa gembar-gembor. Ketika orang tanya motivasimu apa untuk melayani pekerjaan Tuhan. Hanya saudara yang bisa jawab dengan Tuhan. Hanya saudara yang bisa jawab dengan Tuhan. Perilaku, isi hati, hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Orang lain nggak tahu. Casing kita, ekspresi jiwa kita, ekspresi muka kita bisa bohongin orang banyak. Kita bisa bertampil sebagai malaikat, kita bisa tersenyum. Tapi siapa yang tahu isi hati kita di hadapan manusia? Tapi Tuhan tahu segala sesuatunya. Kita telanjang di hadapan Allah. Terbuka semuanya. Tidak ada yang tersembunyi Bapak Ibu. Jadi kalau ada permasalahan datang kepada Tuhan. Oh jadi omongnya pada orang lain. Iya lah bisa nyimpan rahasia kita. Lah gak iso, izin saudara. Bener, malu. Banyak berapa kali kita malu.
Banyak saudara. Sesuai perjalanan kehidupan saya yang lampau. Ketika saya mulai tapaki gitu ya. Terus banyak kepercayaan yang Tuhan anugerahkan saya. Saya memegang berapa bagian dalam gereja itu. Banyak juga semakin tinggi seseorang, semakin angin pun itu kenceng Bapak Ibu. Semakin tinggi posisi seorang dan kepercayaan seseorang, cobaan, ujian, itu datangnya semakin kenceng anginnya. Nah, semakin tinggi anginnya tambah kenceng ya Bapak Ibu. Kalau kuat akar kita tidak kuat di hadapan Allah, kita bisa jatuh. Bisa hancur dalam pelayanan kita. Akhirnya apa? Kesombongan. Ya. Waduh aku udah pengalaman kayak gini-gini. Padahal hidup kita udah jadi berkat atau belum? Ya Bapak Ibu ya begitu ya. Itu ujian iman, ujian posisi, ujian kerendahan hati itu diuji pada waktu itu. Jadi ketika saya dapat masalah, saya mulai belajar mendisiplin diri saya. Duduk diem di hadapan Allah. Kalaupun saya bergumul kuat, saya masuk ke dalam taman. Di sana ada tamannya 3,5 hektar, saudara. Luas banget, parkirnya banyak. Jadi saya di taman, saya teriak di sana dengan Tuhan. Karena anak-anak saya kan berpencar gitu, mereka nggak tahu. Walaupun saya teriak itu bahasa roh gitu nggak tahu mereka. Saya ngomong apa gitu. Itu cara saya. Saya nggak tahu cara Bapak Ibu. Mungkin juga masuk dalam kamar bergumul luar biasa, menangis di hadapan Allah. Karena kita tidak mampu. Kita nggak mampu untuk banyak perkara dalam muka bumi ini. Persoalan hidup, persoalan anak-anak. Apa saudara tahu beban keluarga di tempat ini? Apa saudara tahu bebanmu dalam pekerjaanmu? Anak-anak muda dalam pendidikan. Kita nggak tahu. Tapi hanya yang tahan, yang tahu. Bagaimana kita bergumul kuat dengan Allah. Begitu. Jadi doa pribadi itu tidak hanya satu kali gitu ya. Rutin saudara, itu jadi kebiasaan. Apa sih manfaat untuk doa pribadi, kita berdoa untuk kebiasaan doa itu? Supaya kita nggak jatuh ke dalam dosa. Ya. Kita nggak jatuh dalam dosa. Pada ayat yang ke-40 dan 43, Tuhan ngomong, dan ayat 46. Jangan lupakan itu. Berdoalah supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan. Ketika pencobaan datang, kita kuat. Ya, di situ dia pada ayatnya ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan Yesus bergumul, kuat sekali. Malaikat dikirim untuk menguatkan dia. Tuhan aja bergumul kepada Bapaknya. Apalagi kita, ayo Bapak Ibu, ojo sok kuat, jujur seringkali kan kita gayanya kuat tapi kita lupa Tuhan aja berdoa berkumpul kepada Bapaknya di sorga. Apalagi kita sebagai pengikut-pengikutnya, gitu. Jadi kita perlu berkumpul berkuat di hadapan Allah. Itu manfaatnya, itu untungnya kalau kita banyak berdoa kepada Tuhan. Ada kekuatan, ada kelepasan. Pencobaan tidak harus kita lari. Kalau ada masalah kita nggak boleh lari. Hadapi itu, maka Tuhan akan berikan solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Pencobaan apapun tidak lebih daripada kekuatanmu yang ada dalam hidupmu. Roh yang ada dalam itu lebih besar pada roh yang ada di muka bumi. Hal yang kedua, apa yang perlu diteladani dari kehidupan Tuhan Yesus? Hal yang kedua coba kita lihat pada Lukas pasal 4 ayat 16. Dikatakan begini, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Menurut kebiasaannya. Ternyata ke gereja beribadah kepada Allah itu tidak instan ya. Harus dibiasakan. Harus dibiasakan segala sesuatu itu. Supaya apa?
ketika kita tidak datang ke gereja, kita tidak bersekutu bersama hamba-hamba Tuhan, orang-orang jemaat Tuhan, kita ada yang kurang. Waduh, rasanya ada yang kurang, rasanya gak enak ngono lho ya. Benar ya, rasakan gitu ya. Udah biasa ibadah, pernah kan sekali waktu kita kan enggak ibadah lama gitu ya. Terus tiba-tiba kita, aduh kok di rumah gak enak, rasanya kering gitu ya Bapak Ibu ya. Saya juga gak enak, gak enak gitu. Biasa doa Sabtu gak ada nongol gitu. Tapi saya jujur, saya kurangi hari keluar malam. Sakno adik saya gitu. Tapi saya tetap komitmen untuk hari Sabtu saya nongol di tempat ini. Untuk berdoa bersama-sama, berdoa syafaat. Untuk pekerjaan Tuhan di gereja dan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Nah ini, jadi ada kebiasaan itu untuk beribadah. Jadi ini perlu diteladani. Tuhan Yesus punya kebiasaan yang luar biasa. Sampai dia dewasa, sampai dia menjadi orang yang luar biasa. Jadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dia tetap melakukan bagiannya. Gitu ya. Kemudian di situ juga kita perhatikan bahwa ternyata bukan Tuhan Yesus juga. Daud sebagai raja. Aku bersuka cita ketika orang mengatakan, ayo ke rumah Tuhan. Mazmur 122 ayat 1. Ketika dia tahu ada orang berkata, ayo mari ke rumah Tuhan. Hatinya bersuka cita. Pernahkah kita ketika kita mau ke rumah Tuhan, hati kita bersuka cita? Aduh, pengen ketemu Tuhan gitu ya. Padahal kita ketemuin orang-orang gitu. Tapi tahukah Bapak Ibu, ketika kita datang ke rumah Tuhan, ada persekutuan yang indah dalam rumah Tuhan. Ada fellowship yang luar biasa, yang menguatkan satu sama lain. Ketika kita ketemu, piye, tetap sehat toh ya. Kita ketemu sama Pak Budiarjo gitu. Mem, kuat ya, sehat ya, puji Tuhan. Kemarin gimana? Oh, sudah sehat, luar biasa. Ada peneguhan-peneguhan untuk memotivasi kita tetap kuat. Ada orang-orang yang menghibur, ada orang-orang yang menguatkan kita satu sama lain. Ketika masuk ke rumah ibadah, itu keuntungan kita. Ketika kita beribadah kepada Tuhan. Dan kebiasaan orang kalau kita para rasul, coba kita buka dari Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Ada satu hal yang luar biasa. Di situ dikatakan, dengan bertekun dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan masing akan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Masa Kisah Para Rasul, ada satu kebiasaan yang luar biasa, yaitu bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Kebiasaan berkumpul dengan didasari oleh ketekunan dan ketulusan itu penting bagi kita. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, dasar kita adalah ketekunan. Dasar kita adalah ketulusan melayani Tuhan. Kalau kita diberi tanggung jawab dalam gereja ini untuk melayani pekerjaan Tuhan, ingat itu anugerah, titipan. Kalau kita dipakai dengan urapan baru, urapan yang dahsyat dalam rumah Tuhan, ingat itu juga titipan Tuhan. Enggak ada yang disombongkan. Sekali waktu Tuhan tarik hikmat itu, sekali waktu Tuhan ambil pengurapan itu, kita tidak ada apa-apanya. Sampah saudara. Waduh, kalau orang sudah melecehkan kita, orang sudah tidak menganggap kita ketika kita berdiri dari bahan tertawaan dan bahan ejekan. Apa yang kita dapat banggakan di hadapan Allah? Apa yang dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Ketika kita ngomong, orang akan tertawa dalam hati. Ngomong apa ning ngarepiku? Kelakuan gak sesuai dengan perkataan. Perbuatan tidak sesuai dengan pengajaran. Pinter ngajar tapi gak iso nglakoni. Ngono lho Bapak Ibu. Teman saya begitu. Waduh, kayak malaikat yang ngarep. Ngomong firman Allah tegasnya luar biasa.
Tapi kehidupan sehari-hari, maaf, melanggar firman Allah. Tidak menjamin kita hamba Tuhan, kita melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, kita hidup sesuai dengan firman Allah. Kebanyakan tahu firman, tahu aturan, banyak juga yang melanggar, gitu ya. Jadi aturan dibuat untuk dilanggar begitu. Hal yang ketiga yang patut kita teladani dari kehidupan Yesus apa? Melakukan pelayanan. Coba kita buka dari Markus 10 ayat 1 dikatakan demikian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa, berkata, seperti biasa ia mengajar mereka pula. Hal yang ketiga yang patut kita teladani dari kehidupan Yesus, dari kebiasaan Yesus apa? Mengajar, melayani, memberi. Itu pekerjaan yang biasa dia lakukan. Berapa banyak orang yang disembuhkan ketika dia jalan gitu. Tidak hanya mengajar dalam rumah Tuhan, tapi ketika dia jalan melakukan kegiatannya dari kota ke kota, dia pun juga memberikan makan, memberikan pelayanan kesembuhan, mujizat dinyatakan dari setiap kehidupannya. Apakah tidak perlu belajar, tidak perlu proses? Perlu. Dari waktu ke waktu proses itu berlaku, begitu ya. Mulai dari perjamuan di Kana, itu mulai yang pertama gitu ya. Keluarga perlu pertama sekali. Kemudian berlanjut, akhirnya terakhir saudara dan saya diberi tugas, jadikanlah segala bangsa muridku. Wow. Ketika saya belajar ini saya benar, Tuhan coba aku gini. Cobalah Tuhan, mampukan terus supaya aku enggak jatuh dalam pencobaan. Mampukan. Ternyata rahasianya cuma apa? Doa, melayani, melakukan pelayanan. Dan yang terakhir, saya mengundang Bapak Ibu yang melayani di atas untuk bangkit. Seorang yang mengasihi Tuhan, ini poin yang terakhir. Pasti dia menuruti apa yang diperintahkannya dengan penuh sukacita. Betul ya? Kalau kita sayang sama seseorang, orang itu ngomong aja kita lakokno gitu ya. Apalagi kekasih hati kita gitu, atau suami atau istri saudara gitu ya. Karena kasih seorang akan melakukan apa saja yang diminta oleh yang dikasihinya. Termasuk hal-hal yang sulit dilakukan. Kita usahakan gitu ya. Bapak Ibu, kalau istri lagi ngidam gitu ya, bengi ngomong, aku lo lagi pengen ekil ya. Tapi Bapak Ibu pasti melakukan, walaupun kadang-kadang sulit, gak ono gitu ya. Tapi kita usahakan, begitu. Nah, sebagai penutup firman Allah kita pada hari ini, dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya keranjinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Amin. Saya percaya kebiasaan, perbuatan yang tidak berkenan akan terkikis ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan dan kita melakukan pelayanan yang luar biasa untuk Tuhan. Asal dasarnya ketulusan, asal dasarnya ketekunan dan kita lakukan dengan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Mari kita angkat satu pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita menjalani kehidupan ini, kalau kita tidak bergantung dengan Tuhan dan tidak ada pegangan kepada Allah dengan tuntunan Roh Kudus, kita enggak mampu melakukan banyak hal. Entah kita sadari atau tidak sadari, ketika kita berjalan sendiri, kita tidak akan mampu, gampang jatuh. Ya, oke. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa
bangkit berdiri. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah ya Tuhan, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, agar ku, yes, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Oh, Tuhan, Tuhan tolong kami. Oh, jamah kami Tuhan, jamah kami. Kuatkan, kuatkan hati kami. Oh, supaya kami tidak jatuh, supaya kami menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh, syararabarabase, ikapaparalabarasane, iralabase, ikuriabashane, iralabayase, iralabayasane, persoalan apa dalam hidupmu. Mungkin kau mengalami pahit ketika orang melecehkan engkau. Engkau terluka. Engkau tidak tahu harus bicara kepada siapapun. Engkau ngomong dengan suamimu, dengan istrimu, kau takut untuk melakukan. Tapi mulai hari ini belajar jujur dengan Tuhan. Belajar ngomong terbuka kepada Allah. Allah tidak pernah mempermalukan kau. Allah tidak pernah mengejes kau. Tapi Allah akan menguatkan kau dalam hadirat Allah. Percayalah, Tuhan kita penuh kasih. Tuhan kita penuh kemurahan. Tuhan yang kita sembah penuh dengan belas kasihan.
Seberat apapun, datang kepada Tuhan. Seberat apapun persoalanmu, datang kepada Tuhan. Manusia tidak dapat menolong kau. Hamba Tuhan tidak bisa menolong kau. Hanya Tuhan dalam nama Yesus sanggup mengeluarkan, membungkus kau, memberikan kau perlindungan, memberikan kekuatan dalam banyak hal, apapun masalahmu. Jangan takut dengan apapun. Orang bisa melecehkan kau, orang bisa menindasmu, tapi Tuhan ada di belakangmu menopangmu. Walaupun 1000 tangan menjatuhkan kau, ada 1 tangan yang kuat menopangmu. Jujur Tuhan, jujur dengan Tuhan, jangan malu. Terlalu lama kau memendam hatimu, terlalu lama beban itu dalam hatimu. Engkau sudah tidak kuat lagi. Ada Tuhan di sini, ada Roh Kudus di sini yang akan menguatkan kau. Jesus, Jesus. Jangan malu. Sampaikan isi hatimu, jangan malu kepada Bapamu. Dia sanggup melepaskan beban hidupmu. Bukan Yesus sebagai Tuhan memberikan teladan hidup dalam kehidupannya. Dia berdoa kepada Bapanya, dia melakukan bagiannya. Kapan kita melakukan bagian kita kepada Bapa kita di sorga? Yes. Oh, thank you God. Oh, yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Penghiburan dari tempat maha tinggi ada di tempat ini. Ada kekuatan, ada sukacita, ada kelepasan yang menghidupi hidupmu. Yes. Terima berkat dari kasih Allah. Terima berkat dan kelepasan dari Allahmu. Terima berkat sukacita ilahi dari Allahmu. Roh Kudus yang akan memimpin kau. Roh Kudus yang akan menguatkan kau. Roh Kudus juga yang akan menghiburmu dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi Roh-Mu yang kudus tidak akan pernah berhenti mengajar kami, menguatkan kami, bahkan melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.